Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Terima kasih sudah menyempatkan hadir di pertemuan kita kali ini. Aktivitas belajar kedua ya teman-teman ya. Artinya teman-teman di pertemuan pertama teman-teman belajar secara mandiri teman-teman. Nah, di sini saya mencoba menguatkan kembali terkait dengan metodologi penelitian di mana teman-teman akan belajar konsep dasar penelitian dan rumusan masalah. Baik, kita coba lanjutkan teman-teman. Nah, arti penelitian. Secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh penelitinya. Oke, kita coba ambil contoh tentang bulan ya. Di sini di slide ini diberikan contoh tentang bulan. Beberapa puluh tahun yang lalu, manusia tidak tahu bulan itu sebenarnya benda seperti apa. Apakah masalahnya tidak ada solusinya? Saat itu orang hanya bisa berasumsi tentang apa itu bulan. Sampai suatu saat ketika 3 astronot pergi ke bulan dan salah satunya membawa tanah dari bulan dan kemudian dipelajari. Setelah mempelajarinya, maka para astronot bisa memberikan jawaban yang pasti tentang apa itu bulan. Oke, baik. Di sini saya akan coba bacakan kembali untuk penelitian. Secara sederhana, penelitian adalah mencari jawaban atas pertanyaan tertentu yang belum terjawab dan jawabannya tergantung dari upaya yang dilakukan oleh penelitinya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti mengambil penulisan ilmiah atau mengambil tugas akhir atau skripsi, eh, yang dimana harapannya teman-teman itu akan menghasilkan output yang baik ya teman-teman ya, atau sangat-sangat objektif nanti, maka penelitian yang teman-teman lakukan itu harus didukung dengan tools atau eh, metode-metode yang teman-teman lakukan itu memang harus benar-benar solid. Mulai dari wawancara, terus kemudian pengumpulan data yang teman-teman lakukan, terus kemudian teman-teman terjun langsung di lapangan berdasarkan fenomena atau case studi kasus yang teman-teman ambil. Kita coba ambil contoh, gak harus bulan ya. Kita coba ambil contoh, misalnya teman-teman ingin membuat aplikasi pembayaran SPP, ya, aplikasi pembayaran SPP secara online, atau kita coba buatkan rancangan pembayaran tersebut itu dengan menggunakan sistem secara online yang tadinya teman-teman melihat bahwa sistem yang ada itu masih terasa manual atau tidak ada sistem yang memang mendukung sistem komputerisasinya itu tidak ada. Eh, kita coba ambil contoh, misalkan di tempat sekolah di lingkungan area rumah kalian atau di adik kalian bersekolah di SD yang memang eh, sistem pembayaran itu masih manual, teman-teman. Nah, di sana teman-teman melihat bahwa fenomena tersebut bisa teman-teman ambil kemudian untuk dijadikan kasus pembuatan tugas akhir ya. Bagaimana caranya supaya pembayaran SPP ini bisa dilakukan secara tersistem? Ya, teman-teman. Teman-teman coba mempropos atau mengusulkan sebuah aplikasi yang memang pembayaran itu tidak harus datang, melainkan bisa secara online dari manapun, kapanpun, gitu, teman-teman. Teman-teman melihat eh, hal tersebut ya, atau itu kan menjadi fenomena-fenomena yang bisa dijadikan sebuah kasus atau penelitian nanti. Tinggal kita lihat di sini, aplikasi yang teman-teman buat itu bagus atau tidaknya tergantung dari eh, hasil observasi, terus kemudian tadi bahan-bahan eh, pendukung ya terkait dengan penelitian yang teman-teman akan ambil. Itu akan berdampak kepada penelitian atau tugas akhir kalian tadi. Apakah aplikasi SPP tersebut itu benar-benar maksimal atau bisa menggantikan sistem yang saat ini sedang berjalan, teman-teman? Oke, saya coba lanjutkan lagi.
Arti penelitian ya, secara sederhana, penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan yang terencana. Tindakan yang terencana tersebut terutamanya pengumpulan analisis interpretasi data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Oke, baik di sini saya akan coba jabarkan kembali. Secara sederhana, penelitian adalah sebuah kegiatan mencari jawaban yang dapat diandalkan atas sebuah permasalahan melalui serangkaian tindakan terencana. Tindakan terencana yang tersebut utamanya adalah pengumpulan analisis interpretasi data atas data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Nah, berangkat dari kasus pembuatan atau pembayaran SPP secara online tadi itu, teman-teman kan mengusulkan bagaimana kalau kita coba buatkan pembayaran SPP secara online ini, teman-teman buatkan sistemnya, terus kemudian teman-teman di sini untuk membuat sistem atau aplikasi SPP tadi itu, teman-teman mau tidak mau teman-teman harus mengumpulkan, terus kemudian menganalisis, terus kemudian mencoba menginterpretasi data-data yang teman-teman kumpulkan tadi itu, gitu. Tentu di sini bahwa untuk membuat aplikasi SPP online yang benar-benar baik, teman-teman mau tidak mau harus berada di lapangan tentunya ya. Teman-teman melakukan observasi langsung, kemudian didukung dengan bertanya atau melakukan wawancara ya teman-teman ya, atau melakukan survei nantinya di sana. Nah, dari data-data yang terkumpul itu, teman-teman nanti mencoba untuk menganalisa atau menganalisis, lalu eh, kemudian mencoba untuk menginterpretasikan. Karena kita tahu bahwa data-data tersebut ini kan masih mentah ya teman-teman ya. Teman-teman coba membuat kalau di skripsi atau di penulisan karya ilmiah ya teman-teman coba tuangkan ke dalam sebuah paragraf. Misalnya outputnya itu angka yang teman-teman dapati, misalnya teman-teman melakukan survei. Survei itu kan bentuknya angka ya teman-teman ya, hasilnya, hasil outputnya. Maka teman-teman harus coba terangkan. Misalnya keluaran angka tersebut adalah misalnya 50%, 90%. Teman-teman harus bisa membahasakan, mendeskripsikan atau menginterpretasikan dari data yang teman-teman dapatkan. Gitu. Jadi data tersebut itu bercerita, berbicara. Nah, itu teman-teman yang yang berusaha coba tadi menginterpretasi data itu. Memang di sini agak sulit ya, butuh eh, apa namanya pembelajaran nih teman-teman ya. Saya pun juga masih belajar bagaimana caranya bercerita tentang data, apalagi berkaitan dengan angka itu teman-teman di sini. Karena penting sekali teman-teman di sini. Oke, saya coba lanjutkan lagi teman-teman. Nah, masih di penelitian teman-teman. Istilah penelitian dalam bahasa Inggris adalah research yang berasal dari kata re dan search. Re artinya berulang-ulang dan search artinya itu mencari sesuatu. Secara sederhana dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut ini. Peneliti mengamati berulang fenomena mengumpulkan data penganalisis kemudian sampai di kesimpulan. Baik, di sini teman-teman. Istilah penelitian dalam bahasa Inggris itu kan research ya. Terdiri dari dua kata ya, re itu kan berulang-ulang, search artinya mencari. Contoh katakanlah kita coba ambil kasus Thomas Alva Edison atau Nikola Tesla. Apakah langsung dapat menemukan bolam ya atau lampu ya pada saat itu kali pertama mereka melakukan uji coba atau eksperimen teman-teman? Pasti berulang kali mereka menemukan hambatan atau rintangan ya atau gagalan itu pasti ada teman-teman, dan diulang berkali-kali atau bahkan produk seperti motor, mobil atau bahkan smartphone atau laptop itu juga pasti tim R&D-nya, Research and Development-nya pasti berulang kali. Kita nggak mungkin bisa melihat smartphone yang saat ini teman-teman tahu bahwa smartphone sekarang itu bisa sampai dilipat-lipat ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa smartphone itu idealnya umumnya itu ya hanya satu layar aja, tidak dua layar yang dalam posisi dilipat seperti itu. Itu pasti kan mereka melakukan uji coba eksperimen berulang kali gitu kan. Yang tadinya layar itu tidak fleksibel, sekarang ada layar yang memang bisa fleksibel dan itu masih selalu ada pembaruan teman-teman.
gitu. Atau apalagi contohnya? Misalnya secara sederhana, misalnya iPhone pertama sampai dengan iPhone yang saat ini iPhone 17 itu kan mengalami evolusi yang sangat-sangat eh, perbedaannya itu jauh gitu. iPhone 1 yang masih jaringannya waktu itu masih 3G ya, 3G. eh, kita lihat iPhone 17 yang saat ini sudah 5G atau 5G untuk jaringan sekarang, teman-teman. Lompatannya itu memang sangat perbandingannya itu sangat jauh, tapi kan tidak langsung lompat ya. Tim dari iPhone-nya sendiri atau R&D-nya mereka selalu berusaha melakukan inovasi, namun tidak langsung dari satu tuh langsung ke 17, melainkan bertahap satu, 2, 3, terus kemudian X, terus kemudian 11, 12 dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak langsung lompat gitu, teman-teman. Ya memang ketika teman-teman berada di dunia kampus atau kalian kan calon sarjana ya, teman-teman ya. Di dunia akademik ya memang seperti ini gitu, teman-teman. Teman-teman itu melakukan penelitian, dituntut untuk bersabar melakukan uji coba, eksperimen, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, dan memang waktu yang diperlukan itu tidak sedikit, teman-teman. Gitu. Itu membutuhkan waktu atau proses seperti tadi iPhone tadi itu loh. Dari versi pertama sampai versi yang paling baru 16 17. Itu kan berapa tahun itu lompatan teknologi yang teman-teman dapatin sekarang itu. Teman-teman nggak bisa bandingkan misalnya 17 dengan satu itu ya sangat-sangat jomplang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bandingkan teknologi yang sama ya teman-teman harus bandingkan juga iPhone dengan misalnya brand yang lain di eh, di tahun itu gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita coba lihat secara sederhana seperti ini. Jadi, teman-teman itu menjadi seorang peneliti meskipun teman-teman di sini mahasiswa, cuma di sini dituntut teman-teman untuk mencoba mengamati fenomena-fenomena yang ada yang nanti itu akan menjadi case atau sebuah kasus yang teman-teman nanti akan coba tuliskan ke dalam sebuah tugas akhir atau skripsi, iya kan teman-teman kan? Oke, teman-teman di sini ingin membuat aplikasi pembayaran SPP tadi kan di sini kan. Teman-teman mencoba melihat dulu, mengamati fenomena yang ada itu di sana, teman-teman. Adik kalian itu bersekolah di SD yang memang sistem pembayaran itu dia masih manual, teman-teman, atau belum ada sistem komputerisasinya. Ada komputer tapi belum tersistem lah, seperti itu, teman-teman. Teman-teman mencoba mengamati berulang-ulang, gundah ya, teman-teman ya, menimbulkan kegelisahan yang ini seharusnya bisa nih. Ini harusnya bisa dibuatkan sebuah sistem. Kan teman-teman merasa gundah dan gelisah ya, berangkat dari kegelisahan itu teman-teman mengusulkan sebuah sebuah eh, apa nih, sebuah aplikasi gitu, teman-teman. Ya kan? Yang harapannya teman-teman itu nanti dapat memberikan kontribusi terhadap eh, perusahaan atau sekolah tersebut gitu kan, di sana kan. Teman mencoba mengamati berulang-ulang kejadian atau fenomena yang ada di sekitar teman-teman yang ada di dunia ini. Jangan ada di dunia ini, teman-teman. Maksudnya di sekitar teman-teman aja, skopnya dipersempit tadi itu ya. Terus kemudian mencoba mengumpulkan data untuk dianalisis. Kemudian ya udah kayaknya atau sepertinya saya mau ngambil ini deh, gitu, teman-teman. Ya itu tadi ya. Eh, dari penelitian ini kan harapannya teman-teman dapat memberikan sebuah kontribusi, dampak atau impactnya meskipun nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan, tapi teman-teman tuh ada gitu. Saya coba X di sini, definisi penelitian menurut pakar di sini. Menurut Lady dan Ormore di tahun 2015, penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita. Jadi, proses
sistematis, jelas penelitian atau penulisan karya ilmiah atau skripsi itu teman-teman nggak boleh tuh sembarangan ya kan. Nggak boleh tuh dari latar belakang, nggak boleh tuh di bab satu pendahuluan tiba-tiba sudah ada hasil, ya kan nggak bisa kan. Nggak boleh tuh di bab pertama itu tiba-tiba langsung ada pembahasan, nggak bisa kan di sana kan. Jadi harus ada tuh cerita gitu, ceritanya. Kalian kalau nonton film, kemudian kalian kalau baca komik, baca novel, itu pasti ada apa yang melatar belakanginya kan. Kemudian berangkat dari sana tuh titik klimaksnya, terus kemudian nanti ya pasti ada turun ya ceritanya itu kan. Sudah mulai terlihat gitu, alur ceritanya mau kemana. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba itu ceritanya itu langsung berada di posisi yang eh, memang dimulai dari posisi akhir gitu teman. Kalaupun cerita itu di posisi akhir pasti ada flashback gitu kan atau cerita sebelumnya lah gitu teman-teman. Jadi harus dari awal ya kan pendahuluan tuh pasti ada latar belakang, terus kemudian alasannya, terus kemudian metode nanti yang teman-teman nanti akan pakai, kemudian tujuan nanti teman-teman, terus kemudian harapan ekspektasinya ya kan. Di bab satu pendahuluan tuh hasil itu ada di pembahasan akhir ya bab 4 atau di bab 5 kesimpulan dan saran biasanya penutup kesimpulan dan saran teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat teman-teman mengumpulkan data kemudian menganalisisnya tadi ya untuk mendukung aplikasi yang teman-teman buat nih tadi yang mau teman-teman bikin SPP itu tadi aplikasi SPP otomatis teman-teman tuh harus mengumpulkan data-data terkait gitu. Teman-teman harus mengumpulkan misalnya adalah data terkait pembayaran SPP itu teman-teman ya, si siswanya itu terus kemudian alurnya ya teman-teman ya otomatis ini teman-teman melakukan wawancara atau terjun langsung mengamati gitu. Kemudian dari data-data tersebut teman-teman itu harus bisa mengelaborasi atau menginterpretasikan data-data tersebut tuh harus bisa berbicara, harus bisa ngomong gitu. Caranya bagaimana? Kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan atau paragraf yang memang paragraf atau cerita tersebut itu ilmiah, empiris gitu, teman-teman. Ini bukan komik atau novel gitu. Oke. Baik, saya coba lanjutkan lagi ya di sini ya. Nah, yang tentu harapannya dari penelitian tersebut itu akan menambah khasanah insight atau wawasan perbendaharaan pengetahuan kita gitu. Pun bukan untuk kita saja, adik kelas kalian ketika skripsi kalian itu sudah selesai nanti, ataupun saya tertarik dengan skripsi yang kalian tulis, atau tugas akhir yang kalian tulis, atau jurnal yang kalian tulis, gitu. Berikut karakteristik umum penelitian, wah banyak nih. Sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip umum. Penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus mewakili kriteria valid dan handal. Penelitian bersifat logis dan objektif. Peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesisnya. Peneliti harus mengabaikan perasaan dan preferensi pribadi yang bersifat subjektif. Penelitian berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Penelitian adalah aktivitas yang penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Peneliti bersedia untuk mengikuti prosedur tertentu sampai kesimpulan yang mungkin tidak populer dan bahwa ketidaksesuaian sosial. Hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cepat. Kesimpulan dan digenerasi disampaikan dengan cepat dan penuh kehati-hatian. Oke, baik. Sebuah penelitian perlu mengumpulkan pengetahuan atau data baru dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Jadi penelitian yang teman-teman lakukan ini tentunya harus bersumber dari data yang memang bisa dikatakan data langsung didapatkan dari tempat teman-teman melakukan studi kasus ya, gitu. Atau bisa juga sih teman-teman mengambil dari data sekunder gitu. Tapi di sini alangkah lebih baiknya teman-teman fokus dulu ke langsung dari sumber aslinya gitu. Teman-teman langsung terjun di lapangan, tanya atau melakukan wawancara ya teman-teman ya, langsung dari langsung dengan staf tata usahanya, operatornya atau tadi bagian administrasinya itu.
Penelitian menekankan pada penemuan prinsip-prinsip secara umum. Maksudnya di sini ya penelitian ini dilakukan kalau saya melihat logis sih teman-teman di sini. Kaidah-kaidah atau berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada gitu. Karena penelitian yang nanti teman-teman akan coba lakukan itu pasti teman-teman memiliki aturan. Kalau teman-teman lakukan penulisan karya ilmiah, teman-teman pasti akan diberikan sebuah kaidah penulisan atau outline ya kan. Penelitian merupakan investigasi yang bersifat sistematis dan akurat. Jelas teman-teman itu terjun di lapangan dan dilakukan secara terstruktur dan sistematis ya. Terus kemudian teman-teman kan mencoba mengamati, melihat ya, otomatis kan secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan investigasi di sana. Penelitian menggunakan perangkat pengumpulan data tertentu yang harus memenuhi kriteria valid dan handal. Di sini teman-teman untuk membuat aplikasi tadi, pembayaran tadi itu berbasis komputerisasi dengan menggunakan bahasa program apa, otomatis kan ada yang mendukung. Untuk membuat aplikasi tersebut, tools atau bahan yang teman-teman pakai itu apa aja nanti, baik itu software maupun hardware. Kemudian penelitian bersifat logis dan objektif, jelas banget ya. Teman-teman ketika menulis sebuah karya ilmiah atau jurnal ataupun skripsi, hal yang pertama kali lakukan adalah coba penelitian yang teman-teman lakukan, teman-teman coba berpikir, ini logis gak sih? Terus kemudian feasible gak sih? Atau doable? Maksudnya ini bisa diwujudkan gak sih? Gitu. Kalian mau buat apa? Gitu. Oke. Kita coba contoh ya. Saya coba katakan teman-teman sedang mencoba melakukan penelitian pembuatan kendaraan atau motor yang bisa jalan di atas air. Misalnya seperti itu. Motor jalan di atas air. Kira-kira bisa gak? Mobil sekarang kan bisa tuh. Ya, meskipun masih dalam tahap pengembangan. Nah, ini kita coba motor nih. Teman-teman kira-kira bisa nggak? Maksudnya, ini logis gak sih? Gitu. Feasible. Maksudnya bisa diwujudkan gak sih? Atau doable? Ya kan? Bisa diimplementasikan gak sih? Bisa diwujudkan dulu, terus logis dulu deh. Itu teman-teman. Bisa aja, cuma kan teman-teman coba dulu untuk meyakinkan nanti untuk dosen pembimbingnya ya kan nanti. Terus kemudian teman-teman ya kalau memang apakah itu hanya sekedar opini atau hipotesis nanti, hipotesa teman-teman nanti itu. Oke. Ya, dugaan sementara yang bisa diuji nanti kan kalau itu hipotesa teman-teman atau itu hanya sekedar opini yang memang opini dan asumsi yang memang itu belum teruji gitu teman-teman. Gitu. Yang logis dulu aja gitu. Yang jangan terlalu idealis juga buat aplikasi benar-benar sempurna gitu ya. Karena teman-teman mengejar kesempurnaan itu. Gitu tadi itu akan sangat-sangat sulit ya. Perfeksionis untuk tugas akhir atau skripsi itu sebaiknya dihindari dulu. Sisi idealisme kalian itu nanti kalian bisa coba perbaiki setelah selesai skripsi gitu. Oke, saya coba lanjutkan lagi di sini. Peneliti tidak hanya mencari data yang hanya bertujuan untuk mendukung hipotesisnya. Peneliti harus mengabaikan perasaan dan preferensi pribadi yang bersifat subjektif. Oke. Ini kaitannya dengan tadi ya, objektif tadi. Kenapa? Saya bisa mengatakan bahwa aplikasi yang saya buat ini bagus loh. Atau lukisan yang saya buat ini bagus loh. Saya yang gambar, ya otomatis saya merasa ini paling bagus. Teman-teman nggak bisa memiliki pemikiran seperti itu berdasarkan preferensi pribadi yang sangat-sangat subjektif, teman-teman. Gitu. Teman-teman harus bisa melihat dari sudut pandang yang nanti penguji atau pembimbing lihat gitu. Karena kita tahu bahwa aplikasi yang teman-teman buat itu pasti memiliki kekurangannya atau ada cacatnya teman-teman. Nah, waktu saya S2 dulu ya teman-teman ya, software, saya fokuskan di Advanced Software Engineering teman-teman. Software, kita membuat software itu sama seperti kita melukis teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman itu membuat sebuah aplikasi ya, itu kan kayak teman-teman itu bikin gambar di kanvas yang kosong ya kan, seperti itu, gitu. Ya hasilnya bagus atau enggaknya kan ya karena saya yang buat, ya otomatis kita bisa bilang
ini loh aplikasi saya yang buat itu sudah bagus kok. Tanpa celak gitu kan, flawless ya teman-teman ya. Atau lukisan yang saya buat itu bagus kok gitu teman-teman. Bisa aja seperti itu, sangat-sangat subjektif teman-teman gitu. Itulah kenapa harga dari sebuah software itu bervariasi, iya kan? Dari ratusan ribu sampai belasan juta, bahkan puluhan, teman-teman. Karena memang sulit untuk diukur, gitu. Nah, di sini teman-teman untuk membuat aplikasi tadi SPP online tadi itu, pembayaran secara online itu, teman-teman coba melihat dari berbagai sudut pandang. Gitu. Jadi nggak bisa kalau teman-teman itu melihat dari sudut pandang teman-teman itu nanti akan menghasilkan penelitian yang sifatnya itu subjektif gitu. Jadi merasa bahwa aplikasi yang teman-teman buat ini benar-benar sempurna gitu. Padahal kita tahu bahwa penelitian itu harus ada perkembangan atau dia nggak bisa berhenti di situ aja. Entah itu nanti ada orang lain yang meneruskan penelitian teman-teman, atau penelitian tersebut nanti dibaca oleh orang lain yang memang tertarik terus kemudian mencoba untuk mengembangkan lagi gitu. Artinya memang penelitian tersebut itu kan masih selalu dan harus selalu diperbarui gitu ya. Atau ada inovasi, kalau enggak handphone tadi atau mobil atau motor tadi itu ya di situ aja gitu kan. Tidak ada teknologi yang baru gitu atau inovasi yang baru teman-teman. Maksud saya bukan novelty ya yang saya minta ya, bukan suatu hal yang baru gitu kan, karena kita tahu di dunia ini sudah hampir semuanya sudah ditemuin teman-teman ya, tinggal kita coba melakukan inovasi itu tadi. Oke, saya coba lanjutkan lagi. Penelitian ini berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Penelitian ada aktivitas yang penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Ini penelitian berusaha untuk mengatur data secara kuantitatif. Jujur, kalau saya pribadi, saya menghindari penelitian yang sifatnya kuantitatif karena saya lemah di matematika. Saya mencoba melakukan penelitian secara deskriptif kualitatif, teman-teman. Jadi saya membaca jurnal yang narasinya itu panjang-panjang, gitu. Dan ini terlatih ketika saya nonton film drama yang memang mereka memiliki narasi yang panjang-panjang tuh. Para aktornya itu, teman-teman. Mereka berada di scene yang memang harus ngobrol gitu, panjang lebar gitu. Yang aksinya itu sedikit. Itu melatih saya untuk mencoba memahami narasi tadi itu. Atau kalian baca novel ya, kalian lihat komik, mungkin kalau lihat komik enggak begitu sih, baca novel tuh ya kalian mencoba untuk berimajinasi gitu teman-teman. Saya lebih ke sana dibanding data yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif kan antara variabel A dan variabel apa nih, B misalnya, atau X sama Y itu ya. Saya menghindari hal seperti itu teman-teman. Ya silakan aja kalau kalian memang fokus di penelitian sifatnya itu kuantitatif, deskriptif kuantitatif tadi itu ya teman-teman. Penelitian adalah aktivitas yang penuh kesabaran, tidak tergesa-gesa. Ini jelas banget penelitian. Kan research untuk melakukan eksperimen, pasti kan teman-teman kan mendapati kegagalan ya. Yang itu akan menjadi hambatan sekaligus rintangan yang teman-teman harus coba dobrak gitu. Ya, supaya apa yang teman-teman mau hasil akhirnya ini loh, penelitian SPP pembayaran tuh seharusnya seperti ini gitu. Dari fitur-fitur yang memang tidak diperlukan ataupun fitur-fitur yang nanti akan diperlukan, temuan-temuan tersebut itu kan berangkat dari kegagalan-kegagalan yang teman-teman temukan, iya kan? Gitu. Kalau nggak bisa, nggak ada dong handphone yang sekarang bisa dilipat jadi dua gitu. Tim R&D dari perusahaan tersebut pasti sudah melakukan hal itu sekian kali, bahkan berpuluh-puluh kali, hanya memang tidak diekspos ya kan, tidak dikasih lihat gitu. Kita nggak dikasih lihat gitu hasil akhirnya aja pada saat exhibition atau pameran ya kan, pameran teknologi ya kan teman-teman kan. Itu. Memang di sini kita butuh kesabaran teman-teman ya. Ya kalian memang ya calon sarjana seperti ini. Maksudnya inilah yang orang perbedaan dari orang kuliah dengan, ya mohon maaf, orang yang tidak memiliki berkesempatan untuk kuliah ya. Perbedaan orang yang tidak kuliah itu ya di sini, teman-teman. Kalian mencoba menganalisa, dituntut untuk berpikir secara kritis, mempertanyakan segala sesuatunya itu, maksud saya teman-teman di situ. Di situ, teman-teman. Kalian bersabar itu ya di sini ya. Oke, di sini. Ya, kalian memang harus seperti itu kan, calon sarjana. Dunia akademis itu seperti itu. Kalian lanjut S2, ya bakalan seperti itu lagi.
research lagi gitu kan, riset gitu. Peneliti bersedia untuk mengikuti prosedur tertentu sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak populer dan membawa ketidaksetujuan sosial. Ini kembali lagi ya teman-teman ya. Kalau memang aplikasi teman-teman itu eh, kurang disetujui atau bahkan beberapa fitur yang tidak ada, ini kembali lagi sih, apakah teman-teman mau menggunakan fitur tersebut atau enggak? Secara sederhana seperti itu. Itu ada kalanya aplikasi yang teman-teman buat itu ya nggak semua orang itu nanti setuju di sekolah tersebut gitu, di stakeholder tersebut ya nanti ya. Hasil penelitian dicatat dan dilaporkan dengan cermat, jelas sekali kalian catat ya kan. Kesimpulan dan generasi disampaikan dengan cermat dan penuh kehati-hatian. Jelas teman-teman ya. Untuk menarik kesimpulan ini kan teman-teman tadi mulai dari latar belakang, metodologi penelitian yang kalian pakai, terus kemudian pembahasan dan hasil, terus kemudian itu nanti akan dirangkum untuk diramu menjadi sebuah bab penutup kesimpulan itu ya, kesimpulan dan saran gitu ya kan. Gitu. Di kesimpulan ini kan ada hasil, terus kemudian harapan untuk penelitian ke depannya. Untuk orang lain yang mencoba mereplikasi penelitian teman-teman untuk ditulis kembali. Gitu. Kemudian dia mencoba mengoptimalkan. Mungkin saja penelitian teman-teman itu ada sedikit kekurangannya. Gitu. Oke? Saya lanjutkan lagi. Lebih jauh, penelitian bisa dikatakan penelitian yang berkualitas tinggi apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut. Penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain, penelitian yang dapat diulang atau direplikasi, penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda, penelitian yang mempunyai rasional yang logis dan keterkaitan dengan teori tertentu yang relevan, penelitian yang dapat dilakukan atau doable, penelitian yang membangkitkan topik penelitian yang baru atau penelitian yang bersifat siklis, penelitian yang bersifat inkremental, penelitian yang merupakan kegiatan apolitis yang dilakukan untuk perbaikan dan kebaikan masyarakat. Kita lihat ya di sini ya. Penelitian bisa dikaitkan penelitian yang berkualitas tinggi apabila dia memiliki karakteristik sebagai berikut nih. Penelitian yang didasarkan pada penelitian orang lain. Tentu pada saat teman-teman itu membuat aplikasi pembayaran SPP ya, teman-teman ya, berdasarkan studi kasus yang teman-teman ambil, apakah sebelumnya itu tidak ada hal yang orang yang melakukan atau membuat aplikasi yang serupa, teman-teman? Tentu ada, meskipun bukan SPP, misalnya pembayaran yang lain, gitu kan? Pembayaran misalnya pembayaran listrik atau pembayaran pembayaran ya toko online gitu misalnya teman-teman di sini. Kan penelitian penelitian yang teman-teman lakukan itu bisa didukung dengan penelitian-penelitian orang lain yang sebelumnya sudah melakukan penelitian gitu. Ya kalau teman-teman melakukan penelitian yang benar baru ya, otomatis teman-teman di sini eh, saya katakan cukup berat gitu teman-teman. Gitu kan segala sesuatunya sudah ada gitu teman. Teman-teman harus punya rujukan gitu untuk mendukung hipotesis yang teman-teman tadi, dugaan-dugaan yang teman-teman tadi itu ingin uji gitu teman-teman. Gitu. Jadi penelitian yang teman-teman lakukan itu harus berdasar juga pada penelitian sebelumnya, penelitian yang orang lain itu sudah lakukan atau seperti ini. Kelas kalian membuat penelitian pembayaran SPP dengan menggunakan aplikasi PHP, PHP natif ya. Nah, teman-teman di sini coba deh kembangkan lagi penelitian yang teman-teman lakukan itu. Coba kembangkan lagi penelitian SPP pembayaran dengan menggunakan framework PHP, Laravel atau Coordinator, teman-teman. Gitu. Jadi ada sedikit pembeda meskipun secara garis besar sama, ya kan? Gitu. Kalau kelas kalian itu menggunakan PHP, kalian menggunakan frameworknya, gitu. Sedikit dibedakan, meskipun sama-sama melakukan pembuatan aplikasi pembayaran SPP, gitu. Itu teman-teman. Jadi sedikit ada pengoptimalan, gitu. Kita bisa mengoptimize dari penelitian-penelitian terdahulu, teman-teman. Kemudian penelitian yang dapat diulang atau direplikasi, jelas banget ya teman-teman ya. Saya tertarik nih dengan skripsi atau tugas akhir kalian. Terus kemudian saya coba ingin membuat apa yang teman-teman usulkan di sana. Misalnya, oh ini
bikin aplikasi SPP ya. Oh, ternyata bisa ya. Ya udah saya coba ikuti. Tinggal saya coba menambahkan fitur-fitur yang memang di aplikasi kalian itu nggak ada gitu. Jadi skripsi yang bagus adalah skripsi atau penelitian yang bagus adalah skripsi yang memang bisa direplikasi atau bisa diikuti gitu teman-teman oleh adik kelas kalian atau pembaca yang memang tertarik gitu. Misalnya saya baca jurnal kalian ya kan. Ini bagus nih kayaknya. Ya udah saya bisa coba ikuti. Kenapa bisa diikuti? Ya karena kalian nulis itu secara runut tersistematis ya kan ada aturan yang bisa saya coba lihat gitu tahapan-tahapannya, teman-teman. Penelitian yang dapat diterapkan di setting yang berbeda. Jadi, kapanpun penelitian itu selesai ya, kapanpun ada orang lain untuk mencobanya itu ya bisa gitu. Maksudnya masih bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Penelitian yang punya rasional, yang logis, ada keterkaitan dengan teori tertentu yang relevan, jelas ini penelitian tadi ya. Yang penting penelitian itu, teman-teman, nggak usah yang wah. eh, Satu, masuk akal. Kemudian tadi, feasible, bisa diwujudkan nggak sih? Gitu. Simpelnya itu logis, teman-teman. Jangan ngejar kesempurnaan tadi, perfeksionis. Teman-teman, saya kira teman-teman nanti nggak akan selesai untuk skripsi yang kalian buat. Penelitian harus dapat dilakukan atau doable, tadi sudah saya terangkan ya. Penelitian yang banyak topik penelitian yang baru atau penelitian yang bersifat siklis. Nah, tadi teman-teman, kalau kelas kalian itu menggunakan PHP natif, teman-teman bisa menggunakan Laravel gitu. Jadi ada sedikit pembeda gitu, topik yang baru, gitu. Tapi masih dalam lingkup atau ranah yang sama gitu. Oke. Kemudian penelitian bersifat incremental, berkesinambungan teman-teman ya di sini ya. Kemudian penelitian merupakan kegiatan apolitis yang dilakukan untuk perbaikan masyarakat. Maksudnya di sini ada dampak positifnya maksud saya atau ada impact meskipun kontribusi yang teman-teman berikan itu tidak terlalu signifikan gitu kan, mendunia gitu. Jadi skopnya di sini kita coba persempit karena ranahnya teman-teman adalah tadi instansi pendidikan yang ingin coba menerapkan pembayaran SPP secara online tadi itu. Oke, saya coba lanjutkan lagi. Tujuan penelitian untuk mendapatkan atau memperdalam pemahaman tentang suatu fenomena atau untuk mencapai wawasan baru ke dalamnya. Penelitian seperti ini disebut dengan penelitian eksploratif atau formulatif. Saya kira saya nggak perlu jelaskan ya, karena di sini cukup jelas. Untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu, penelitian seperti ini dikenal dengan penelitian deskriptif. Untuk menentukan frekuensi terjadi suatu atau keterkaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, studi seperti ini dikenal dengan studi diagnostik. Kemudian untuk menguji hipotesis tentang hubungan kausal atau sebab akibat antar perubahan, studi seperti ini disebut dengan pengujian hipotesis. Saya lanjutkan lagi. Motivasi. Motivasi melakukan penelitian. Keinginan untuk mendapatkan gelar akademik bersama dengan manfaat. Keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, yaitu kepedulian terhadap masalah praktis yang mengenai sebuah penelitian. Keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan kreatif. Keinginan untuk melayani masyarakat, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Oke, yang pertama dulu. Jelas, motivasi untuk melakukan penelitian. Teman-teman kan nggak bisa tiba-tiba bikin atau buat tadi aplikasi pembayaran tadi itu kan. Pasti ada yang melatar belakangnya itu ya kan. Atau ada motivasi kuat yang memang teman-teman mendorong melakukan hal tersebut gitu. Jelas, karena teman-teman ingin mendapatkan sebuah gelar ya tadi ya, itu ya. Jadi sini, keinginan untuk mendapatkan gelar akademik bersama dengan manfaatnya. Ya, oke, teman-teman, saya mau bikin karena ini bermanfaat Pak untuk orang banyak. Ada satu sisi yang memang nggak bisa itu kalian nggak bisa saya kesampingkan, maksud saya. Teman-teman pasti ingin mendapatkan gelar ya kan. Oke, di sisi lain teman-teman ingin ya katakan teman-teman ingin bilang bahwa ini ada manfaatnya Pak, saya bikin aplikasi ini gitu. Nggak menutup kemungkinan terbesit dari hati kalian pasti tadi ingin mendapatkan gelar akademik. Itu yang paling utama ya kan. Keinginan menanggapi tantangan untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, yaitu kepedulian terhadap masalah praktis yang melalui sebuah penelitian. Tadi berangkat dari kegelisahan, kegundahan hati kalian melihat fenomena di sekeliling kalian tuh. Adik kalian mau bayaran SPP tapi kok masih manual ya kan di sana kan.
Nah, berangkat dari sana tuh teman-teman tuh tergelitik ya kan untuk bikin sesuatu yang memang memudahkan adik kalian tuh kalau mau bayaran tuh ya langsung aja online. Sekarang kan zamannya internet udah kenceng gitu kan, teman-teman kan. Ya dari sana gitu atau fenomena-fenomena ya yang kalian lihat lah di sekeliling kalian gitu. Saya coba ambil contoh yang tadi aja seperti itu gitu. Oke, terus kemudian keinginan untuk mendapatkan kesenangan intelektual karena melakukan beberapa pekerjaan kreatif. Ini setiap orang beda-beda teman-teman ya. Kalau kita lihat penemu seperti Thomas Alva Edison, terus kemudian Tesla, dan masih banyak lagi. Mereka kan orang-orang tipikal yang memang mereka suka hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa namanya belajar ya teman-teman ya, edukasi ya teman-teman ya gitu. Jadi mereka mencoba untuk melakukan bereksperimen gitu teman-teman yang memang ini kaitannya dengan pekerjaan kreatif ya, kreativitas ya teman-teman ya gitu. Namun kita tahu bahwa mahasiswa itu kan nggak semua suka eh, belajar gitu teman-teman ya. Kalau saya ya memang di selain saya suka ya teman-teman ya meskipun ada tuntutan karena saya seorang pengajar teman-teman ya otomatis saya mau tidak mau harus terlibat. Ini loh civitas akademik di dunia akademis itu seperti ini. Kita harus melakukan eh, kita harus pengembangan ya, pengembangan diri terus kemudian selalu terus mengasah pengetahuan kita itu teman-teman. Ada orang yang suka belajar, ada yang memang tipikalnya itu biasa aja, ada yang nggak suka sama sekali. Itu teman-teman. Oke, jadi untuk menjadi seorang peneliti ini teman-teman ya memang harus suka dulu. Teman-teman mau bikin aplikasi SPP, mau tidak mau kan harus tahu dulu cara buatnya tuh gimana sih. Oh ternyata ini pakai teknik pemrograman ini gitu kan. Mau tidak mau kan teman-teman harus mencoba untuk menyukai dulu lah caranya menulis program itu gimana sih gitu kan. Programming itu kan suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang teman-teman. Gagal, nemu bug ya kan, diulangi lagi teman-teman gitu. Jadi ketika menemukan kesalahan yang satu, itu nanti teman-teman memperbaiki lagi terus menemukan kesalahan lagi gitu. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi gitu teman-teman. Memang dibutuhkan kesabaran dan nggak semua orang itu bisa. Kemudian keinginan untuk melayani masyarakat, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Jelas ini teman-teman otomatis dari lingkup terdekat atau keluarga terdekat biasanya untuk secara otomatis teman-teman mendapatkan pengakuan ya kan setelah lulus gitu. Keinginan untuk melayani masyarakat tadi sudah saya singgung ya, kontribusinya ada meskipun nggak terlalu besar. Tipe penelitian di sini saya bacakan aja deskriptif, analitik, terapan dasar, kemudian kuantitatif kualitatif, konseptual dengan empiris, tipe penelitian lainnya. Jadi ada beberapa jenis penelitian teman-teman. Ada deskriptif, terus kemudian analitik, terapan, terus kemudian dasar, kuantitatif yang berkaitan dengan hitung-hitungan dan kualitatif. Ini biasanya berkaitan dengan teori-teori yang memang sifatnya eh, dia memiliki narasi-narasi yang panjang gitu nanti teman-teman. Kaitannya dengan nih konseptual ya tadi ya teori masih berupa konsep gitu. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Metode dan metodologi penelitian. Metode penelitian adalah semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Jadi, kalau kita lihat di sini, metodologi penelitian, secara sederhana saya bisa memberikan pengertian ilmu yang mempelajari tentang metode atau cara, teman-teman, di sini. Kalau kita eh, lihat secara lingkup atau secara garis besarnya teman-teman ya di sini ya. Jadi ini struktur besarnya gitu. Oke. Terus kemudian di dalamnya ada metode nanti. Metodologi itu. Jadi metodologi itu yang membungkus si metode itu. Metode itu kan cara, macam-macam. Caranya itu nanti bisa eh, menggunakan observasi ya, metode-metode yang teman-teman lakukan, kemudian wawancara ya kan,
Itu kan pengumpulan data dengan menggunakan survei itu, teman-teman. Jadi metodologi itu yang membungkus si metode itu. Metodologi itu struktur atau kerangka dasarnya lah, teman-teman. Di dalamnya baru nanti ada cara-caranya atau metodenya. Itu. Makanya di sini semua metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Gitu kan. Metode penelitian dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terutama berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode-metode ini digunakan ketika data yang tersedia tidak mencukupi untuk ditarik ke kesimpulan. Kelompok kedua terdiri atas teknik statistika yang digunakan untuk membangun hubungan antar data dan aspek yang tidak diketahui. Kelompok ketiga terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi hasil yang diperoleh. Kita lihat kelompok pertama terutama berhubungan dengan metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Tadi yang saya sampaikan. Jadi setiap kali teman-teman di sini melakukan penelitian atau penulisan karya ilmiah, maka teman-teman harus memiliki apa namanya, bahan atau referensi ya teman-teman ya untuk mendukung penelitian teman-teman nantinya ya kan. Kan kalau bahan atau data tersebut itu sangat-sangat sedikit, otomatis hasil penelitian kalian itu nggak solid gitu, nggak robust teman-teman gitu. Masih ada kurang karena kurang optimal gitu, karena data yang kalian kumpulkan itu terbilang sangat minim gitu. Oke, dan untuk metode pengumpulan data ini kan cukup bervariasi teman-teman ya. Kalian bisa terjun langsung di lapangan, melakukan wawancara atau bahkan survei ya kan. Ini kaitannya dengan angka ya kan kalau survei itu teman-teman. Nih. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Metodologi penelitian adalah cara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jadi metodologi penelitian ini penting banget teman-teman ya. Ketika kalian ingin menulis sebuah karya ilmiah atau skripsi atau kalian ingin melakukan penelitian, kalian kan mencoba untuk mendokumentasikannya, ya kan? Kalau kalian nonton di film-film tuh teman-teman, jadi ilmuwan itu di lab, terus kemudian dia direkam kan. Sama seperti itu, kalian mencoba mendokumentasikannya, menuangkannya ke dalam sebuah tulisan, gitu. Dan tulisan itu nggak sembarangan juga. Tulisan itu sifatnya formal dan ditulis dengan bahasa yang ilmiah, sangat-sangat baku, gitu. Ciri khasnya itu kan jurnal itu kan nggak bisa dibaca oleh semua orang ya kan. Misalnya jurnal tentang kesehatan, jurnal tentang teknologi, ya otomatis jurnal-jurnal itu akan mudah dipahami sama orang-orang yang memang berada di bidang tersebut, berada di domain tersebut, gitu, teman-teman. Oke, karena memang bahasanya yang sangat-sangat formal, terus kemudian ilmiah. Hal ini dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang melaksanakan penelitian yang harus dilakukan secara ilmiah. Di dalam metodologi penelitian, kita akan mempelajari langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika yang mendasarinya. Peneliti tidak cukup hanya memahami metode atau teknik penelitian. Pak, maksudnya kita harus seperti Einstein gitu? Pak, maksudnya kita harus seperti Tesla gitu, Pak? Pak, maksudnya kita harus seperti Steve Jobs gitu yang dia merevolusi ponsel gitu. Eh, kita kan diberi kemampuan berpikir, setiap insan, setiap orang ini kan beda-beda ya. Daya serap atau daya tangkapnya, teman. Paling tidak, teman-teman, karena teman-teman berada di civitas akademik ya, maksudnya di dunia, di lingkup akademisi, teman-teman. Mau tidak mau, kalian harus mencoba untuk berpikir seperti mereka, gitu. Sama, saya pun juga demikian, gitu. Kita lihat gitu, apa sih yang dilakukan si Tesla, apa sih yang dilakukan oleh si Thomas Alva Edison sampai dia bisa buat lampu itu, gitu kan. Kita mencoba mereplikasi gitu, cara mereka berpikir, gitu. Meskipun ya sangat jauh ya, teman-teman ya. Itu karena sifatnya mereka sudah penemu ya kan, gitu. Ya mereka sudah tahan banting, eksperimen berapa kali pun ya gagal, coba lagi gitu teman-teman. Kita mencoba untuk eh, mereplikasi, mengekor lah gitu cara
mereka melakukan penelitian, teman-teman di sini. Oke. Baik, saya coba lanjutkan lagi di sini. Metode penelitian dan teknik penelitian. Teknik penelitian merujuk pada perilaku dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan peneliti seperti cara melakukan observasi, cara merekam data, teknik pengolahan data, dan sejenisnya. Ini saya kira teman-teman paham ya. Metode penelitiannya adalah perilaku dan instrumen yang digunakan untuk memilih dan menyusun teknik penelitian. Tadi ya, metodologi itu kan kerangka besarnya. Itu teman-teman, metodologi penelitian. Terus cara-caranya itu ada di metode penelitiannya. Di metode penelitian itu kayak tekniknya gitu. Oke. Jadi kalau apa? Saya coba ambil analogi ya supaya teman-teman nangkep. Oke, bola deh. Bola itu kan dia ada strategi ya, teman-teman ya. Nah, metodologi penelitian itu strateginya. Gitu. Strategi. Terus cara nerapin strategi tersebut tuh kan bervariasi gitu. Ya metode atau tekniknya itu bervariasi. Misalnya teknik formasi berapa nih? 4-4-2 gitu kan. Atau eh total football ya itu ya, teman-teman ya. Ya kan ada kan taktik total football itu Belanda atau apa tuh? Saya agak lupa gitu. Oke, baik. Saya coba lanjutkan lagi di sini. Sebagai contoh, untuk mengumpulkan data tentang perilaku turis, metode yang digunakan adalah survei. Teknik yang digunakan adalah survei daring yang bisa menjangkau banyak responden. Contoh lain misalnya untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang sebuah produk baru, peneliti mungkin menggunakan metode wawancara bebas dan teknik yang digunakan adalah merekam dialog pada saat wawancara. Oke, ini teman-teman sudah cukup jelas ya, jadi saya nggak perlu elaborasi terlalu jauh lagi. Nah, sekarang kita coba bahas kriteria riset yang baik. Di sini ada sistematis, logis, empiris dapat diulang. Sistematis, logis, empiris dapat diulang. Sistematis, logis, empiris dapat diulang. Memang penelitian yang baik itu runut atau runtut, kemudian bisa direplikasi sama preset atau peneliti nanti yang akan melakukan penelitian serupa, teman-teman. Tujuan penelitian harus didefinisikan secara jelas dan konsep umum dimanfaatkan sebaik mungkin. Prosedur penelitian harus dijelaskan secara terperinci, sehingga mungkin penelitian mengulangi penelitian yang sama untuk peningkatannya dan menjaga kelangsungan hasil yang sudah tercapai. Sudah saya singgung tadi ya. Desain prosedur penelitian harus direncanakan dengan cermat untuk menghasilkan hasil yang seobjektif mungkin. Tadi teman-teman tidak bisa melihat dari sudut pandang teman-teman, itu akan menghasilkan penelitian yang sifatnya itu subjektif ya kan. Peneliti harus melaporkan dengan penuh kejujuran terkait kelemahan dalam desain prosedural dan memperkirakan dampaknya pada temuan. Jelas ini ada di kesimpulan dan saran ya kan. Untuk penelitian kedepannya disarankan untuk penelitian yang akan datang seperti itu ya kan bahasanya. Kemudian analisis data harus cukup dan memadai untuk mengungkap signifikansi temuan dengan metode analisis yang sesuai. Validitas dan reliabilitas data harus diperiksa dengan cermat. Jelas penelitian teman-teman datang langsung tanya, melakukan wawancara ya ke orang terkait tuh. Narasumbernya harus jelas. Kesimpulan harus didasarkan pada data yang diperoleh dan terbatas pada dukungan dari data yang tersedia. Kepercayaan yang lebih besar akan diberikan pada peneliti yang berpengalaman, memiliki reputasi yang baik dalam penelitian dan mempunyai integritas yang tinggi. Artinya apa? Aplikasi yang teman-teman buat itu bukan hasil karya plagiat. Penelitian yang teman-teman tulis nanti, riset yang kalian lakukan, atau aplikasi yang kalian bikin itu bukan berdasarkan aplikasi yang sudah ada. Kalian cuma ganti warna aja, kalian cuma ganti fitur aja. Nggak bisa seperti itu. Gitu, ini kaitannya dengan integritas tadi itu. Ya, nanti kalian bisa ditarik gelar sarjana kalian, teman-teman. Gitu dicabut. Gitu kalau ketahuan bahwa skripsi kalian itu hasil terindikasi plagiat, gitu teman-teman. Langkah-langkah penelitian, proses sistematis mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data, meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau fenomena yang baru. Sudah saya terangkan tadi ya, teman-teman ya. Sistematis mengumpulkan data, kemudian dianalisa tuh data untuk dijadikan sebuah harus bisa diinterpretasikan ke dalam sebuah
paragraf kalau kita tulisan teman-teman, supaya eh, orang lain tuh bisa melihat dengan jelas itu apa sih teman-teman sudah nulis apa gitu kan. Kemudian di sini syukur-syukur teman-teman itu punya topik yang baru atau eh, memberikan kontribusi yang baru di sini kan. Nih, oke. Langkah 1, merumuskan masalah. Rumusan masalah, kajian pustaka, pernyataan penelitian, metode penentuan metode, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, pelaporan. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan suatu ketertarikan atau keprihatinan pada satu perkara yang menjadikan tertarik untuk melakukan penelitian pada perkara tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang sedang berhenti di lampu merah di sebuah perempatan jalan, barangkali dia akan tertarik untuk mengamati bahwa pelanggaran lampu merah semakin meningkat. Penyampaian masalah perlu diawali dengan latar belakang munculnya masalah yang menjadikan seseorang itu tertarik untuk penelitian. Jelas tadi ya, berangkat dari fenomena-fenomena yang teman-teman temukan di lingkungan atau di area teman-teman tinggal, itu bisa dijadikan sebuah penelitian nantinya, ya kan? Gak mungkin teman-teman itu tiba-tiba bikin aplikasi tadi, SPP, pembayaran SPP secara online itu kan ada yang melatar belakangnya itu, teman-teman, gitu. Ada awalannya, gitu. Kalau di film atau di komik atau di novel itu kan ada cerita pembukanya gitu, teman-teman. Sebelum ke intinya, gitu. Oke. Dan ini memang membutuhkan waktu kesabaran sih teman-teman di sini ya. Gitu. Oke, jadi ada yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Nanti dari sana itu di breakdown tuh satu-satu yang nanti akan menjadi rumusan masalah. Oke, saya coba lanjutkan lagi ya di sini. Melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka atau studi literatur adalah aktivitas untuk pelajari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian-kajian pustaka dilakukan dengan melakukan telaah kritis terhadap makalah-makalah dalam jurnal maupun proceeding terkait dengan topik, penelitian atau masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kajian pustaka mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mencari titik beda atau yang lebih dikenal dengan kehasilan penelitian dari sebuah penelitian. Fungsi yang kedua adalah untuk belajar metode-metode yang pernah digunakan peneliti sebelumnya dalam menyelesaikan masalah yang sama atau mirip dengan masalah yang peneliti. Oke, baik. Studi pustaka atau studi literatur ini penting banget teman-teman ya, untuk menunjang penelitian yang teman-teman nanti akan lakukan gitu. Oke, yang pertama di sini teman-teman bisa mengetahui kekurangan dari penelitian terdahulu itu dari mana. Ya otomatis teman-teman baca jurnal tersebut kan. Kalau kelas kalian itu nulis skripsi menggunakan PHP, ya udah. Dari sana kan teman-teman coba mengoptimalkan dengan Laravel gitu. Ya harapannya itu akan menemukan sebuah kebaruan atau novelty ya. Ya maksud saya novelty itu bukan suatu hal yang revolusioner gitu maksudnya teman-teman. Ya teman-teman bisa mengoptimalkan lah gitu. Kalau udah ada PHP ya kenapa nggak yang lain gitu. Bukan suatu yang baru banget sifatnya gitu. Bukan ya memang sih kita dituntut untuk membuat atau ada novelty-nya gitu kan teman-teman kan gitu. Fungsi yang kedua itu untuk belajar metode-metode yang pernah ada digunakan oleh peneliti sebelumnya gitu teman-teman. Ya tadi ya teman-teman mencoba mengoptimalkan. Jadi penelitian teman-teman itu harus didukung dengan penelitian terdahulu gitu ya. Itu akan lebih kuat gitu. Karena ya penelitian teman-teman itu berangkat dari atau didukung oleh jurnal-jurnal sebelumnya gitu teman-teman. Atau apa namanya state of the art ya SOTA ya teman-teman ya. Trennya apa nih penelitian yang penelitian teliti di domain atau di bidang teman-teman ini trennya apa gitu. Misalnya tadi pembayaran SPP itu pakai PHP ya, teman-teman coba bedakan, jangan PHP aja. Misalnya state of the art ini pembayaran, trennya tuh lagi booming pembayaran online lah, sistem pembayaran online. Ya kan? Ya udah, teman-teman coba cari gap yang kira-kira atau kesenjangan yang kira-kira bisa kalian isi di sana. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan penelitian seringkali diikuti dengan hipotesis
Anda mungkin akan bertanya, apakah pertanyaan penelitian harus selalu diikuti dengan hipotesis? Jawabannya tidak harus. Di sisi lain, terkadang peneliti tidak menyebutkan pertanyaan penelitian, tapi langsung memberikan sebuah hipotesis. Kita tahu bahwa hipotesis itu kan dugaan yang bisa diuji secara ilmiah, ya kan? Hipotesis, teman-teman. Oke, beda dengan opini atau asumsi. Ya. Hipotesis dibuat untuk membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi berdasarkan asumsi yang diperoleh dari kajian pustaka maupun landasan teori. Gitu. Teman-teman bilang bahwa dengan adanya pembayaran SPP secara online ini bisa meningkatkan produktivitas atau instansi terkait atau sekolah tersebut memiliki riwayat pembayaran yang termanage atau terkontrol gitu, jadi transparan gitu kan. Teman-teman mengklaim seperti itu. Nah, sekarang itu kan masih berupa hipotesis ya teman-teman ya, atau dugaan yang nanti apakah dengan teman-teman berkata seperti itu ada pembuktian, bisa dibuktikan gitu teman-teman. Yang itu nanti akan dilihat dari hasil skripsi kalian ya kan. Itu teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Langkah keempat, menentukan metode penelitian. Metode penelitian yang dipilih secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman tadi sudah saya singgung kualitatif itu apa dan kuantitatif ya itu apa. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap suatu fenomena secara mendalam dengan pendekatan secara alamiah pada subjek penelitian. Teman-teman. Jadi di sini teman-teman mencoba mengamati terus kemudian eh didukung dengan tadi tinjauan pustaka tadi itu teman-teman. Kemudian baca literatur terkait teman-teman terjun langsung ya. Oke. Berdasarkan fenomena yang atau studi kasus yang teman-teman ambil. Kemudian metode penelitian kuantitatif berfokus pada relasi antar kubah yang dapat diidentifikasi dari suatu fenomena. Dengan demikian, pada metode kuantitatif biasanya peneliti mengadakan analisis statistika untuk memahami fenomena yang terjadi. Jadi, kalau metode penelitian kuantitatif ini lebih condong ke matematis atau berkaitan dengan angka. Untuk data-data yang kalian akan coba olah nantinya. Ini judulnya biasanya variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, seperti itu teman-teman. Saya emang kurang kuat di teknik metode penelitian kuantitatif ini teman-teman. Saya lebih condong ke kualitatif dan deskriptif kualitatif teman-teman. Saya itu suka bercerita gitu, berkonsep berteori secara panjang lebar gitu kan, bercerita gitu dengan narasi-narasi yang sangat panjang. Saya lebih fokus ke sana. Langkah 5, mengumpulkan data. Pada metode kualitatif, data yang akan dikumpulkan kebanyakan bersifat naratif, yakni pendapat subjek atau partisipan atau suatu pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh peneliti atau yang ditunjuk mewakilinya. Nah, tadi yang saya singgung teman-teman ya. Pasti kalau kualitatif tuh kalian harus siap-siap kumpulin jurnal, baca jurnal memang ya banyak ya. Kalian coba lakukan teknik baca cepat, skimming, teman-teman. Di scan tuh. Kalian nggak baca semuanya, ya tetap sih coba dapatkan poinnya gitu dari jurnal yang kalian baca. Karena kan sehari kalian mau baca berapa jurnal nih? Kan untuk mendapatkan wawasan atau insight yang solid, kalian harus ya paling tidak sehari 5 jurnal lah gitu teman-teman. Untuk mendapatkan intisarinya itu ya kan. Gitu. Oke, ya ini tadi kebanyakan bersifat naratif gitu. Narasi yang panjang-panjang tuh. Di jurnalnya yang teman-teman baca itu kebanyakan pasti ke arah sana gitu. Kalian akan tuangkan hasil temuan kalian itu ke dalam sebuah paragraf tadi itu. Gitu. Harus dijabarin, dielaborasi gitu, dilebarin, didetailin gitu. Salah satu metode pengumpulan data secara kualitatif adalah wawancara. Dalam sebuah wawancara, peneliti akan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan topik yang dia teliti kepada subjek. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan jawaban yang diberikan oleh subjek bisa bervariasi tergantung kepada peneliti dan luasnya pengetahuan subjek, teman-teman. Jadi tergantung dari kalian itu memberikan pertanyaan, teman-teman. Baik atau buruknya hasil penelitian
Kalau teman-teman menggunakan metode teknik kualitatif, itu tergantung dari, ya, kalau kalian menggunakan teknik wawancara ya tadi, si narasumber yang kalian wawancara itu ya kan, teman-teman kan. Tergantung dari kalian berikan pertanyaan. Karena sifatnya sangat-sangat terbuka ini ya, pertanyaan teman-teman ya. Ya, sangat-sangat terbuka ya kan. Kalian berikan pertanyaan terus kemudian si wawancara ini kan bisa panjang lebar bahkan bisa pendek memberikan jawaban. Beda sama kuantitatif yang sifatnya memberikan pertanyaan tertutup. Pada metode kuantitatif, data yang dikumpulkan berupa numerik. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga berasal dari subjek, tapi menggunakan cara yang berbeda dengan cara dengan cara yang digunakan pada metode kualitatif. Salah satu metode pengumpulan data secara kuantitatif ada survei. Dalam survei, subjek akan diminta menjawab sejumlah pertanyaan yang jawaban untuk setiap pertanyaan sudah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Teman-teman bisa lihat kalau survei, angket atau survei itu kan kalian dapati pertanyaan terus kemudian jawabannya itu udah di state, udah dikunci di awal bahwa pertanyaan ini seperti ini, terus kemudian jawabannya A, B, C biasanya. Ciri khasnya seperti itu. Hal ini enggak di kualitatif deskriptif itu ya, beda. Atau deskriptif kualitatif itu ya, beda teman-teman. Gitu. Oke, jadi si responden itu ya udah tinggal jawab A, B, C, D tadi itu, teman-teman. Gitu. Saya lihatkan lagi. Menganalisis data. Jika penelitiannya masuk dalam kategori penelitian kuantitatif, maka data biasanya akan dianalisis menggunakan paket statistik yang biasa digunakan. Untuk penelitian kualitatif, alat analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis data berbeda dengan data kuantitatif. Kalau kuantitatif biasanya kalau non IT itu apa? SPSS ya teman-teman ya. Kalau kita IT, toolsnya sangat-sangat bervariasi dan beragam. Teman-teman ada MATLAB, kemudian ada GNIM kalau teman-teman untuk mengolah data tuh kan. Ada apalagi WK ya kan, seperti itu. Kemudian menginterpretasikan dan membahas hasil analisis data nih teman-teman ya. Jadi yang sulit itu adalah bercerita gitu ya. Kalau hal yang paling saya tidak sukai matematika itu adalah ketemu soal cerita. Oke, data yang dianalisis menggunakan alat analis tertentu akan mengungkap sesuatu yang dibalik data tersebut. Dalam tahap ini, peneliti harus bisa mengungkap dan menjelaskan makna yang tersirat dari hasil analisis data, teman-teman. Sebagai contoh, dalam analisis deskriptif, peneliti mendapatkan nilai rata dari data yang mereka kumpulkan adalah 5,5, dengan simpang bakunya adalah 2. Di lain pihak, ketika peneliti menganalisis data lain dan mendapatkan hasil bahwa ratanya juga 5,5, tapi simpang bakunya 0,5, maka peneliti tersebut harus bisa menjelaskan ada perbedaan ketersebaran dari data kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau saya memang menghindari angka gitu. Kalau hasil outputnya itu sekian, kalian harus bisa menginterpretasikan tuh. Kalian harus bisa mendeskripsikan. Kalian harus bisa membahasakan tuh. Kenapa 5? Kenapa nggak yang lain? Kalau hasil 5 kenapa? Gitu. 5 itu dapat dari mana? Gitu teman-teman. Itu. Kalian harus bisa menceritakan gitu, mendeskripsikan. Langkah terakhir dari seluruh kegiatan penelitian adalah melihat kembali hasil analisis dan interpretasi ke dalam sebuah pembahasan yang komprehensif. Jadi dari penelitian-penelitian yang kalian setelah selesaikan, terus kemudian data-data yang kalian kumpulkan, kalian akan mendapati sebuah kesimpulan yang secara menyeluruh, yang nanti itu bisa kalian interpretasikan untuk kalian coba tuangkan dalam sebuah laporan yang solid gitu teman-teman. Langkah 8, pelaporan hasil penelitian. Hal terakhir yang perlu dilakukan peneliti setelah selesai melakukan penelitian adalah melaporkan hasil penelitian tersebut kepada publik. Jelas, skripsi kalian kan nanti diuji, terus kemudian dibuatkan jurnal untuk dibaca oleh ya siapapun ya teman-teman ya. Atau bahkan skripsi kalian nanti ada adik kelas kalian yang tertarik ya kan nanti akan disimpan di perpustakaan ya teman-teman ya. Itu untuk dipublikasi. Ada beberapa bentuk pelaporan hasil penelitian atau publikasi, yaitu buku pelaporan penelitian, skrip mahasiswa tingkat sarjana, tesis mahasiswa yang tingkat.
tesis mahasiswa tingkat magister, disertasi tingkat doktoral. Makalah yang dipublikasikan dalam bentuk proceeding atau jurnal maupun dalam bentuk lain sesuai dengan persyaratan tertentu. Perangkat bantu penelitian, saya kira saya nggak perlu panjang lebar teman-teman ya. Perpustakaan dan sumber daya di dalamnya, teknologi komputer, algoritma, statistika, dan bahasa di sini. Oke, rumusan masalah. Definisi istilah dalam sejumlah pustaka tentang metodologi penelitian, beberapa istilah sering dicampur adukan. Beberapa istilah yang sering dicampur adukan adalah topik penelitian atau research topic, masalah penelitian, research problem, dan pertanyaan penelitian atau research question. Kalau kita lihat ini ya, bidang penelitiannya apa atau domain kalian apa di bidang IT, ya kan? Kalian otomatis memiliki topik, terus kemudian ada masalah yang nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya, atau hipotesis itu teman-teman. Oke, kita coba lanjutin dulu di sini. Masalah penelitian. Berikut 4 situasi yang sebaiknya dihindari ketika mempertimbangkan masalah untuk ditindaklanjuti dalam penelitian. Yang pertama ini, sebuah penelitian seharusnya tidak hanya sekedar mencari pencerahan diri. Masalah yang tujuan utamanya membandingkan dua kelompok data tidak cocok untuk masalah penelitian. Pernyataan yang hanya menghitung koefisien korelasi antara dua kumpulan data yang terrelasi merupakan rumusan masalah yang tidak bisa diterima. Persoalan yang hanya memberikan jawaban ya atau tidak layak untuk dianggap jadi rumusan masalah. Oke, teman-teman, di sini sepertinya saya coba next dulu deh, supaya saya mendapat gambaran lebih dalam lagi ya. Masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus, kontradiksi, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian di atasnya. Sebuah masalah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi di atas, tapi kebanyakan akan fokus pada salah satu substansi. Kalau seandainya teman-teman ingin membuat aplikasi pembayaran tadi SPP ya, aplikasi SPP di tingkat tadi SD itu teman-teman. Di sini teman-teman harus lihat permasalahannya, problemnya. Jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Skopnya atau ruang lingkupnya itu kalian harus batasi supaya di sini batasan masalah ini tidak melebar kemana-mana ketika nanti kalian diuji gitu. Nih, masalah penelitian secara substansi bisa berupa isu khusus tadi, berangkat dari kegelisahan teman-teman melihat fenomena yang ada. Misalnya di area teman-teman tingkat sekolah dasar masih melakukan pembayaran secara manual ya kan tadi kan, atau kesenjangan pengetahuan yang Anda tertarik untuk melakukan penelitian di atasnya. Sebuah penelitian bisa menggabungkan beberapa substansi di atas, tapi kebanyakan akan fokus pada salah satu substansi. Jadi kita fokus aja dulu di pembayaran tadi itu, teman-teman. Pembayaran yang dilakukan secara online. Jangan melebar kemana-mana dulu deh, gitu. Meskipun kalau kita lihat di instansi pendidikan ya, sekolah itu kan banyak ya. Misalnya ada absensi, ya kan teman-teman kan. Kemudian penggajian, gitu. Jadi teman-teman tuh dipersempit dulu aja problem yang teman-teman ingin coba teliti, gitu. Langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masa penelitian. Yang pertama, menentukan bidang penelitian yang seorang peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian. Jelas ya, teman-teman harus suka dulu. Kalau enggak, teman-teman bisa berhenti nanti di tengah jalan pada saat penulisan skripsi atau penelitian itu berjalan. Peneliti harus mengembangkan penguasaan pada bidang penelitian yang ingin dia lakukan atau punya spesialis di bidang tersebut. Teman mau bikin aplikasi PHP tapi nggak tahu cara menuliskan program PHP itu seperti apa, ya percuma. Ketiga, dia harus mengkaji penelitian yang dilakukan di bidang tersebut untuk mengetahui tren dan studi terbaru yang sudah dilakukan. Jadi teman-teman kembali lagi ke penelitian-penelitian terdahulu atau trend state of the art dari penelitian ranah atau domain yang teman-teman teliti ini di mana gitu trennya. Kan kalau kita tarik tren sekarang itu adalah AI, kecerdasan buatan ya, atau computer vision itu nanti kan banyak di sana, deepfake gitu kan. Terus kemudian deteksi objek ya kan teman-teman kan. Itu. Oke. Saya coba lanjutkan lagi teman-teman di sini. Atas dasar kajian pada langkah sebelumnya, dia perlu mempertimbangkan bidang prioritas penelitiannya. Ini nyambung nggak sih penelitian yang saya lakukan ini
Sekira-kira seperti itu. Dengan bidang yang teman-teman geluti. Dia harus membuat analogi dan mempunyai wawasan yang cukup atau menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengidentifikasi masalah. Dia dapat minta bantuan dari penelitian lain yang juga terkait di bidang tersebut. Terkadang ada skripsi atau penelitian itu ditulis atau dibuat lebih dari satu orang, teman-teman. Gitu. Dan yang terakhir, dia harus menunjukkan aspek spesifik dari masalah yang akan diselidiki. Gitu. Lanjut lagi. Masa penelitian praktis biasanya terkait dengan usaha yang memperbaiki pengalaman praktis atau minimalkan resiko yang bisa terjadi. Kemudian masalah penelitian praktis dapat diidentifikasi antara lain dengan membaca laporan, meneruskan penelitian sebelumnya, dan bicara dengan orang-orang bekerja pada bidang atau organisasi yang sesuai. Contohnya adalah masalah penelitian praktis misalnya, divisi pemasaran di perusahaan XYZ mempunyai presentasi yang tinggi dalam hal pergantian staf sehingga memperoleh produktivitas dan kohesi tim. Organisasi nirlaba ABC mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut-turut sehingga beberapa program harus dibatalkan. Nah, di sini teman-teman lihat gitu. Kenapa sih tim atau divisi pemasaran itu sering berganti-ganti staff gitu kan? Hal ini kan nurunin produktivitas gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di organisasi ABC mengalami defisit keuangan selama 2 tahun berturut hingga beberapa program harus dibatalkan. Karena gara-gara tadi itu teman-teman, gonta-ganti SDM-nya, ya kan teman-teman kan? Oke. Jadi teman-teman harus bisa memberikan sebuah solusi gitu. Kenapa banyak ganti staff itu, kenapa di divisi pemasaran gitu? Yang harapannya kan teman-teman propose gitu kan, teman-teman memiliki sebuah solusi gitu kan, sehingga akan meningkatkan produktivitas teman-teman. Yang harapannya teman-teman di sini dapat mengoptimalkan, terus kemudian memiliki kontribusi di instansi atau perusahaan tersebut gitu teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Masalah penelitian ini berfokus untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman yang tidak secara langsung berkontribusi pada perubahan. Masalah penelitian tipe ini biasanya mengharuskan Anda untuk membaca penelitian-penelitian terbaru yang relevan, teori, dan seringkali debat dengan penelitian terdahulu untuk menemukan kesenjangan atau gap dari pengetahuan yang diketahui saat ini. Selanjutnya lagi. Sumber masalah penelitian. Ada beberapa sumber tempat peneliti mencari menemukan masalah penelitian, antara lain sebagai berikut: pengalaman pribadi atau pribadi para peneliti. Sumber masalah penelitian lain yang paling sering disarankan adalah dari sumber pustaka berupa jurnal, proceeding, buku teks, abstrak, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Inovasi baru. Masalah yang menarik untuk diteliti juga bisa berasal dari hasil diskusi dengan pakar di bidang yang Anda tertarik melakukan penelitian. Intinya sebenarnya simpel sih sebenarnya teman-teman. Ketika kalian ingin menulis penelitian, yang pertama itu kalian suka, terus kemudian kalian itu menguasai, ya kan, terkait dengan penelitian yang teman-teman akan coba selesaikan. Kemudian teman-teman itu tahu masalah yang teman-teman nanti akan hadapi, terus kemudian teman-teman coba memberikan solusi. Tuh, tadi teman-teman. Gitu. Ini kan balik lagi ke diri teman-teman gitu. Oke, ke pribadi teman-teman. Gitu. Teman-teman enjoy nggak sih melakukan penelitian ini, melakukan penulisan skripsi ini? Kalau nggak nyaman, ya otomatis skripsi tersebut itu nggak selesai nanti. Gitu. Kriteria untuk memilih masalah penelitian. Secara umum, kriteria untuk memilih masalah yang cocok ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian antara lain kebaruan dan penghindaran dari duplikasi yang tidak perlu, bidang ilmu atau area penelitian yang spesifik, ketertarikan, keingintahuan, dan dorongan intelektual terhadap suatu bidang ilmu tertentu, kualifikasi pribadi, ketersediaan data dan metode, peralatan khusus dan kondisi kerja, kemudian dapat sampel, kerjasama sponsor dan administrasi, biaya manfaat, faktor waktu. Ini teman-teman, saya kira saya nggak perlu panjang lebar ya. Ini teman sudah saya coba elaborasi tadi, teman-teman. Pernyataan masalah. Masalah yang akan diteliti harus didefinisikan secara jelas ke dalam pernyataan atau rumusan masalah, atau bahasa Inggrisnya problem statement ya. Karena berikut ini kita lihat ya. Definisi masalah tersebut itu nanti akan menentukan arah penelitian. Kemudian definisi masalah menyiratkan metodologi atau proses penelitian yang harus dipilih.
masalah membantu peneliti untuk mengendalikan subjektivitas atau bias peneliti. Definisi masalah juga menyiratkan peubah yang akan diambil dalam penelitian tersebut. Definisi masalah yang jelas menjadikan penelitian dapat dilakukan. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Karena ketika teman-teman salah membuat rumusan masalah nantinya, otomatis solusi yang nanti atau eh, pernyataan yang teman-teman pertanyaan yang teman-teman akan buat, pertanyaan ya, bukan pernyataan, pertanyaan yang teman-teman akan buat itu juga akan berimbas gitu. Impact-nya itu ada berdasarkan rumusan masalah yang teman-teman buat tadi itu. Oke, kita coba lanjutkan dulu deh. Latar belakang ya. Komputer yang saya pakai ini contoh rumusan masalah yang salah. Cara bikin rumusan masalah nih. Komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat. Sering muncul icon jam pasir. Rumusan masalah teman-teman bikin kayak gini. Bagaimana mengganti CPU? Bagaimana mengganti hard disk dengan cepat? Bagaimana menambah kapasitas RAM? Oke, ini termasuk pembuatan rumusan masalah yang salah. Bagaimana seharusnya rumusan masalah yang benar? Kita lihat. Rumusan masalah yang benar seperti kayak ini. Latar belakangnya atau problem yang teman-teman temui. Komputer yang saya pakai sekarang terasa lambat. Sering muncul icon jam pasir. Rumusan masalah yang pas itu ternyata seperti dari hasil cek sistem, ternyata CPU saya sudah terbilang kuno. Dari hasil cek, ternyata hard disk sudah hampir penuh dan ada bad sector. Oke, saya coba lanjutkan dulu. Jadi teman-teman, nih dari latar belakang tadi, komputer saya nih kenapa lambat gitu. Teman-teman itu harus bisa membreakdown atau membuat detailnya gitu. Kenapa komputer yang saat ini tuh lama gitu? Otomatis kan teman-teman kan coba mencari tahu gitu. Kita lihat dari hasil cek sistem ternyata CPU yang dari hasil cek sistem ternyata CPU saya sudah terbilang kuno gitu. Dari sini timbul pertanyaan ya kan, bagaimana mengganti CPU gitu. Terus kemudian berikutnya, dari hasil cek ternyata hard disk sudah hampir penuh dan ada bad sector. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana mengganti hard disk dengan cepat gitu. Dari hasil cek sistem ternyata banyak aplikasi yang jalan di background. Bagaimana menambah kapasitas RAM? Teman-teman, jadi ketika teman-teman bikin atau buat rumusan yang salah, otomatis impact-nya itu nanti teman-teman akan memberikan sebuah pertanyaan yang salah juga gitu. Jadi ada korelasinya gitu. Karena ini berkorelasi atau berkaitan teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu seputar keaslian, tujuan, dan manfaat. Pengertian keaslian penelitian. Istilah lain dari keaslian penelitian adalah kebaruan, novelty, atau kontribusi penelitian. Keaslian penelitian bisa diartikan sebuah pernyataan atau kalimat yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti memiliki aspek yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya. Pernyataan keaslian penelitian harus didukung dengan pustaka yang menunjukkan penelitian-penelitian yang relevan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi teman-teman, intinya adalah penelitian yang nanti akan kalian coba lakukan itu harus dan tidak terindikasi plagiat ya teman-teman ya. Jadi harus original hasil karya teman-teman. Oke, kita coba lanjutkan dulu deh di sini. Nah, dua fokus yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian, misalnya melakukan penelitian atas persoalan lama menggunakan cara baru dengan menunjukkan implikasi pada sisi metodologi dan aspek teori terhadap pengetahuan yang ada. Kemudian melakukan penelitian atas persoalan baru menggunakan cara yang sudah diketahui, yang juga dapat menunjukkan implikasi pada sisi metodologi aspek teori terhadap pengetahuan yang ada. Teman bisa lihat di sini dua fokus yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian, misalnya itu teman-teman itu bisa menggunakan metodologi yang baru, oke, di sini, atau di sini teman-teman bisa melanjutkan atau teman-teman itu bisa mengoptimalkan dari penelitian yang sudah ada gitu.
Keaslian penelitian yang Anda tujukan dengan cara seperti dijelaskan di atas bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Posisi penelitian Anda terhadap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kontribusi terhadap satu topik tertentu secara khusus atau bidang ilmu tertentu secara lebih umum. Saya lanjutkan lebih dulu teman-teman. Oke. Berikut disajikan contoh sederhana kasus yang menunjukkan keaslian penelitian. Seseorang membuat penelitian terkait pembuatan sistem informasi di rumah sakit A, dan orang lain membuat penelitian dengan topik serupa di rumah sakit B. Meskipun objek penelitiannya berbeda, belum tentu penelitian kedua menawarkan adanya kebaruan dibanding penelitian pertama. Artinya nih teman-teman teman-teman membuat aplikasi pembayaran dengan teman kalian. Itu sama-sama bikin aplikasi, namun untuk objeknya kalian di SD A, sementara teman kalian di SD B gitu. Tapi dari sini teman-teman belum dapat dikatakan apakah teman kalian dan kalian ini bisa dibilang memunculkan suatu hal yang baru gitu, atau bahkan mungkin bisa sama gitu teman-teman. Coba kita lanjutkan dulu. Meskipun objek penelitiannya berbeda, belum tentu penelitian kedua menawarkan adanya kebaruan dibanding penelitian pertama. Bisa saja keduanya menggunakan metode pengembangan sistem informasi yang sama. Hanya berbeda adalah tempatnya aja, objeknya aja. Di sisi lain, ada orang ketiga yang juga melakukan penelitian tentang pembuatan informasi di rumah sakit A, tetapi menggunakan metode yang berbeda dengan orang pertama. Meskipun objeknya sama, tetapi karena metode pengembangan sistem informasinya berbeda, disertai dengan argumentasi alasan dia menggunakan metode yang juga berbeda, maka justru peneliti ketiga mempunyai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian pertama atau peneliti kedua. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kalian melakukan penelitian di tempat yang sama, di sekolah yang sama, dengan pembuatan apli yang sama, teman-teman, itu sah-sah saja untuk bahkan di sini bisa dikatakan kalau seandainya teman kalian itu menggunakan metode yang berbeda dengan kalian, itu dapat dikatakan ya ini loh sebuah kebaruan atau novelty atau sesuatu yang baru gitu teman-teman. Oke, jadi nggak serta-merta meskipun kalian di satu tempat yang sama, terus nanti akan menghasilkan hasil penelitian yang sama juga. Itu nggak seperti itu juga teman-teman. Gitu. Karena meskipun teman-teman itu melakukan objek penelitian yang sama, melakukan penelitian dengan menggunakan objek yang sama, itu terkadang bisa beda. Gitu. Oke, saya coba lanjutkan lagi. Pengertian keaslian penelitian sudah dijelaskan bahwa untuk menunjukkan keaslian penelitian, seseorang peneliti harus melakukan kajian pustaka untuk mendapatkan pendukung yang kuat bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai keaslian penelitian. Dengan melakukan kajian pustaka tersebut, dia akan dapat menemukan kesenjangan penelitian atau research gap yang membawanya ke keaslian penelitian yang dia usulkan. Gap ya ini ya, berkaitan dengan gap. Ada beberapa kategori kesenjangan penelitian, yakni kesenjangan bukti atau evidence gap, kesenjangan metodologi methodological gap, kesenjangan empiris gap, kesenjangan theoretical gap, dan kesenjangan population gap. Jadi di sini teman-teman bisa melihat untuk memunculkan kebaruan yang tadi teman-teman, maka teman-teman bisa mengisi nih dari beberapa gap yang nanti akan timbul gitu, misalnya dari bukti atau metodologi. Teman-teman yang metodologinya menggunakan penelitian itu menggunakan A, teman-teman bisa isi menggunakan B, teman-teman, seperti itu. Saya lanjutkan lagi, diagram fishbone. Salah satu alat bantu yang bisa digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian adalah diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Diagram tulang ikan juga disebut dengan diagram Ishikawa karena dikembangkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa. Sesuai dengan namanya, maka diagram tulang ikan terdiri atas dua bagian, yakni bagian duri-duri ikan. Bagian duri-duri ikan pada badannya dan bagian kepala. Di atas sudah disebutkan bahwa diagram tulang ikan digunakan untuk menunjukkan sebab efek pada sebuah proses atau produk dan sejenisnya. Bagian badan yakni duri-durinya menggambarkan sebab, mengambil efek yang digambarkan sebagai kepala ikan. Oke, kita lihat dulu ya gambarnya ya. Nah, seperti ini. Ini pasti ada sebabnya kan. Sebelum ada efeknya, itu ada yang ada asal usulnya gitu. Sebelum ada itu gitu, teman-teman. Ada efek ini, teman-teman. Kita coba back dulu di sini.
Maka di sini ya, sesuai dengan namanya, maka diagram tulang ikan terdiri atas dua bagian, yakni bagian duri-duri ikan pada pada badannya dan bagian kepala. Di sini teman, pada bagian duri-duri ikan dan bagian kepala. Kemudian kita lanjutkan. Di atas sudah disebutkan bahwa diagram tulang ikan digunakan untuk menunjukkan sebab efek pada sebuah proses atau produk dan sejenisnya. Bagian badan, yakni duri-durinya menggambarkan sebab. Kita lihat di sini eh, menggambarkan sebab ya, sebelum terjadinya efek. Nih, teman-teman. Yang digambarkan yang mengakibatkan efek yang digambarkan sebagai kepala ikan. Bagian badan ini kan tadi duri-durinya menggambarkan sebab yang mengakibatkan efek yang digambarkan sebagai kepala ikan. Hasil akhirnya efek di sini. Saya lanjutkan lagi di sini. Modifikasi diagram tulang ikan untuk menunjukkan keaslian penelitian. Jadi teman-teman bisa lihat di sini teman-teman itu nanti tahu bahwa penelitian teman-teman itu memiliki kebaruan atau novelty, maka teman-teman bisa menggunakan teknik dengan mengumpulkan beberapa jurnal terkait, yaitu dengan menggunakan teknik diagram tulang ikan ini nih. Kita coba lanjutkan dulu ya di sini ya. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Contoh diagram tulang ikan dari usulan penelitian tentang perilaku belanja daring. Oke. Jadi kenapa sih orang-orang itu suka belanja online, teman-teman? Nah, di sini teman-teman coba ingin pelajari itu, ingin melakukan penelitian terkait dengan behavior atau perilaku belanja daring ini, belanja online ini, teman-teman. Jadi teman-teman di sini mengumpulin nih kategori atau kalian buat kata kuncinya terkait dengan penelitian teman-teman di sini, yaitu kumpulin jurnal yang berkaitan dengan kualitas situs belanja online, minat belanja secara daring atau online, model pencarian secara online, pengalaman berinternet. Jadi teman-teman kumpulin beberapa jurnal terkait penelitian teman-teman. Di sini kan behavior atau perilaku belanja daring ini. Kumpulin dari sekian jurnal gitu kan. Nanti kalian coba baca cepat ya, skimming atau memang ada tekniknya sih baca jurnal teman-teman. Yang pertama itu abstrak, kalian perhatikan gitu. Itu yang paling utama tuh. Karena di abstrak itu kan langsung ada hasil gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi ya baca cepat, skimming. Itu ya kalian harus luangkan waktu untuk membaca jurnal ini gitu. Kalian pilah dan pilih untuk mendapatkan kesenjangan jurnal tadi dulu, gap yang bisa kalian isi di jurnal itu, teman-teman. Mana nih yang nggak ada di jurnal tersebut kalian coba isi nanti. Gitu. Memang ya ini kalian harus bersabar gitu karena untuk riset atau melakukan penelitian ini kan uji coba berulang kali ya. Kalian coba cari sampai menemukan gap yang bisa kalian isi. Tujuan penelitian, secara sederhana tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh peneliti ketika mengusulkan sebuah penelitian. Pernyataan tujuan penelitian dapat berfungsi untuk memandu kegiatan penelitian oleh peneliti dalam situasi tertentu. Tujuan penelitian seringkali dijadikan pertimbangan untuk menyusun hipotesis. Tujuan penelitian mempunyai beberapa fungsi, antara lain membantu Anda untuk menentukan fokus tadi, mengidentifikasi buah yang diukur, menentukan berbagai langkah yang harus dilakukan, menetapkan batasan penelitian, menghindari pengumpulan data yang tidak sepenuhnya diperlukan. Ini tadi sudah ya, teman-teman ya. Manfaat penelitian adalah pernyataan tentang pengaruh positif dari hasil penelitian yang akan dirasakan oleh individu, sekelompok individu, atau sebuah organisasi yang mempunyai keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dengan sebuah penelitian. Berikut diberikan contoh manfaat penelitian. Dengan dibangunnya sistem pendaftaran daring, penggunaan kertas bisa dikurangi. Dengan diketahuinya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mahasiswa, institusi bisa mengambil langkah yang sesuai untuk mempertahankan keduanya. Oke. Oke, baik teman-teman. Semoga eh, perkuliahan ini bermanfaat bagi kalian ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin buat proposal penelitian, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tugas akhir atau skripsinya atau bahkan untuk menulis tulisan karya ilmiah. Saya kira saya sudah coba mengelaborasi secara garis besarnya aja teman-teman supaya teman-teman di sini memiliki pikiran terbuka gitu teman-teman. Gitu. Tadi kita sudah panjang lebar. Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita coba lanjut lagi di perkuliahan berikutnya pekan depan. Saya kiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Iya, Pak. Hadir, 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 Pak. Maaf, Pak ya, saya mute lagi kerja, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Saya off dulu ya, Pak ya. Saya off, Bang.